Yoi. Nggak boleh kasih lewat. Kalau kata Wilson, turret. Turret ya? Turretnya siapa ya? Tadi Matthew yang menjadi turret dari pemain-pemain Tapi, atau dari tim Onyx. Untung turretnya belum dinaikin levelnya, belum pakai M4. Betul, Masih belum single tap. sampai M4. Dan tadi nggak di burst loh, dia nembaknya tapping dengan M16. Bukan dalam mode burst untuk Gue yakin menembaknya. dia pengen ngeburst. Tapi kan biasa kan M16 pakai buat tapping. Betul. Pas dikeluarin, tak. Udah gemes duluan akhirnya ya udahlah nggak usah diubah modenya Spray aja jadi burst lagi. Tapi ada fun fact. Terminator, Boomfokker selalu masuk di top 5 weekly Terminator selama babak regular season. Berarti untuk yang sekarang belum masuk nih Fokkernya. Dan ada dua nama yang gua udah jarang lihat lagi di top 4-nya. Fokker dan juga Nerpeko. Betul banget. Dan kalau kedua player ini ya, menurut gue sejak ganti online, jadi nurun gak sih? Kayaknya iya deh, karena ada beberapa tim atau beberapa player juga yang dengan berubahnya sistem offline menjadi online, mereka menjadi semakin powerful, semakin bagus perform mereka. Tapi ada juga yang malah menurun. Dan menurut gue yang paling drastis ya RRQ sih kelihatan. Nerpeko dan juga RRQ. Dimana Betul. mereka waktu offline tuh top 3, waktu online langsung merosot jauh banget Langsung ya. berasa banget perubahannya, auranya juga bakal berubah banget. Dan boom, sudah kehilangan satu pemain mereka, Bonafide sudah kehilangan dua pemain mereka, sementara ke-14 tim yang lain masih bisa bertahan dengan keempat player mereka. Iya, kita bakal lihat dari tim Onyx juga langsung akan bergerak keluar dari pertahanan mereka, keluar dari gunung, turun gunung mulai kali ini ya. Selesai bertapanya. Ya udah selesai bertapa, tapi circle kedua menujunya ke arah mana nih? Karena mengingat circle sekitar 15 atau 20% mengambil di daerah perairan. Oke. mental Masih lagi dengan tapi. persentase yang sama, nih Gergopol bakal berdarah banget. Sebenarnya jadi PR buat tim seperti Morph, NFT dan juga Aura yang harus berbagi tempat looting di arah Gergopol. Iya betul banget. Dimana kita bakal lihat beberapa tim sudah akan Kan Aura menuju balik ke arah. lagi. Iya. Sayang banget ya, mereka di daerah Gergopol balik lagi. Dan itu apartemen dari tim Aura bakal banyak tabrak sih menurut gue. Udah pasti, apalagi Aura sekarang lagi meninggalkan tempat early looting mereka. Ini bakal jadi tempat rebutan lagi. Sementara BTR tadi ngambilnya di arah farm ya. Farm Mereka lagi. nggak ngambil di rumah 12 deket jembatan sebelah Karena kiri. rumah 12 diisi oleh Red sekarang. Jadi Oke. mereka sering bertemu dan berapa kali Better juga sempat ke HB Doi sama player-player Red. Jadi mereka lebih pilih untuk stay di farm aja, stick di farm. Ya, dan mereka sekarang sedang mengintip tim-tim lain yang sedang melakukan rotasi. Mereka tidak langsung gaspol. Satu orang satu mobil, 4 setup vehicle yang dipunya sama tim BTR. Sementara NFT sudah keluar. mendapatkan 2 mobilnya, 2 tempat berbeda kali ini di arah pom bensin dan juga daerah perumahan. Betul. Yang ada di arah Gergopol. Cukup enak ya di dari Gergopol. Mereka nggak usah pindah kemana-mana. NFT tinggal set up aja kali ini. Dan tim Airwolf, tim yang gua prediksi bakal jadi kali ini, sudah terpantau juga. Sudah mulai terpantau dan kali ini jalur rotasi mereka tidak bertabrakan dengan BTR. Kata siapa? Belum. Ya, belum kelihatan sih. Tapi kayaknya dari Airwolf mereka udah ngambil rumah satelit. Tapi ini Better juga suka ngambil. Tapi BTR nggak ngambil satelitnya. Iya, dia ngambil di bukit-bukit pinggiran bukitnya. Pinggir bukit ya. Jadi tapi nggak sampai full rush kecuali mungkin 1-2 player kenok, saling Iya. kenok ya. Itu adalah sirine untuk melakukan push. 2 kenok, hajar. Langsung di rush pasti. Tapi kalau kita ingat offline ya, tapi emang ciri khasnya Better gitu. Kalau ngenok orang teriaknya apa? Rush. Maju langsung. Gaco. Udah pasti tuh. Tapi kita bakal berpindah ke tim lain dulu. Kali ini Morp yang keluar dari zona nyaman mereka. Mereka mengamankan daerah hospital terlebih dahulu. Aura sudah mulai melakukan baku tembak kali ini. Tadi victim ya? AE yang Oh ya, sorry, alter ego. Alter Ego dan Zabrol sudah mengintip juga dengan Scar L dan RDSC menuju ke arah tim victim yang mengisi di daerah hospital juga. Dari Morph ya, mereka dari area Gergopol akhirnya pindah ke beberapa area di school di pegunungannya. Ya, ini Badru harus diselamatkan terlebih dahulu. Aura kembali lagi ke arah apartemennya. Sementara Dranix sudah mulai masuk perlahan-lahan ke tempat Aura melakukan early looting di awal-awal tadi. Bener banget. Dan di hospital dengan Morph ngejaga ini udah kayak jadi tempat yang berdarah banget di area Gergopol. Keluar Gergopol dijaga, dalam Gergopol juga diisi. Betul, apalagi ini banyak banget apartemen. Ini mengingatkan gue dengan Irengel kemarin. Cuma kemarin itu di Yasnaya, kali ini di arah Gergopol. Kondisinya hampir sama ya, Flo? Iya. Dan dengan Gergopol masuk ke arah tengah banget, kemungkinan besar ini next circle masih aman ke arah Gergopol. Dan alien tempur seperti melihat Kings tapping manja kali ini dengan M4 dan juga silencer dia. Betul, sedikit memanfaatkan celah sempit yang ada di arah perbukitan, tapi belum mendapatkan hit sama sekali ke arah Kings tadi. Iya, betul banget. Dan alien tempur masih mengintip juga pergerakan dari tim Red. Wah, Dan, ini nekat banget sih. iya, Kalau alien agak tempur dia nekat. ngeflank ke arah kiri, itu dari arahnya Red Rocket punya angle view bebas banget.
Tapi sebenarnya ya dari tim Aero juga nggak usah pindah kemana-mana sih. Mereka bisa nge-hold di ujung circle juga dan sementara ya nge-hold aja sih. Tapi dari Red sepertinya nggak akan diem doang dan Rocky kena satu tappingan yang cukup perih ke arah tubuh dia. Dimana Lumayan. armor level 2 dia lumayan pecah kali ini. Yap, agak pecah sedikit, mungkin 5% udah mulai berkurang tadi untuk armor level 2-nya. Sementara Red Rocket membagi posisi defensif mereka di arah yang berbeda. 2 setup, 2-2 membagi. Dan kali ini circle-nya mengecil ke sebelah kiri. Air semua, Oh Pak. my god, ini cukup sedikit daratan yang bisa digunakan. Dan mereka harus waspada banget. Ini jembatan bakal menjadi tempat yang sangat krusial. Ini sih ekstrim parah. Wah gila ini bener-bener airnya itu 80% nggak sih, Pas? Ya, kalau dilihat kayak gini, ini nggak 80 sih, kayaknya 70-30. Dan sudah spray yang terjadi, ini Red bakal menghentikan pergerakan dari tim Aero Wolf yang melewati bibir pantainya. Alien Tempur berhasil di pick off. Rocky mendapatkan satu target yang mereka inginkan, tapi Spawn sudah mulai bocor. Langsung gaspol menuju ke arah perbukitan, menutup angle shoot yang dipunya sama Red Rocket. Kita bakal lihat kali ini dari pergerakan tim Red Rocket, mereka bermain dengan sangat agresif karena mereka punya tempat yang sangat-sangat enak di dalam zona kali ini. Ya, sekarang Aero Wolf semuanya kepisah. Bahkan Potato ditinggal sendirian di belakang. Dua player lainnya udah mengamankan daerah yang lebih jauh lagi. Lofre sudah mulai melakukan rotasi. Red Rocket dapetin informasi yang penting banget. Aero Wolf rotasi di sekitar mereka. Lofre rotasi di sekitar mereka. Ini bisa memprediksi dua tim yang lewatin mereka itu bakal gerak ke arah mana. Iya, kita bakal lihat kali ini dari pergerakan tim NFT juga. Mereka mengambil rumah tepat di sebelah tim Aero. Datang juga Flippy, tapi Flippy tertangkap oleh No Mercy. Akan di headshot, akan di belakang ke arah lobby. Banyak banget player yang mulai bertumbangan melihat circle ketiga yang begitu ekstrim. Ya, ini circle yang jarang banget terjadi. Bahkan circle kayak gini cuma terjadi satu kali di PMCO waktu itu. Lihat yang paling enak siapa? Dranix. Ya, tapi mereka berada di ujung dari circle-nya. Zabrol sudah mulai di pick off juga. Thomas mendapatkan satu. Gila men, 1, 2, 3, 4, 5 tim yang jaraknya cukup dekat dan mereka bisa saling melakukan tikung-menikung dalam menembak. Betul banget, kita bakal dari tim pergerakan tim yang sedang menuju ke arah zona ini bakal banyak banget yang terkikis dengan sangat-sangat cepat. Yap. Mulai masuk ke zona keempat, ini bakal tabrak-tabrakan, bakal bincang-bincangan, bakal smoke-smokean kali ini. Bahkan Alien Tempur dibiarkan bleeding out begitu aja karena nggak bakal ada set up. Suksi mendapatkan satu. Teddy mulai terpick off. Kali ini BTR bakal menggempur pertahanan dari Red Rocket. Alien Tempur langsung dipulangkan. Bukan langsung, tapi akhirnya pulang ke arah lobby. Sementara Potato sudah mulai melakukan setup. Dua orang di tempat yang sama, sementara Potato berada di arah yang lain. Cukup jauh dan BTR mungkin bakal melakukan fight dengan Boom. Karena, enggak. Ini Boom bakal rotasi lagi, tapi Boom akan sedikit melewati pertahanan dari tim Victim. Ini yang bener-bener daerah krusial banget. 5 tim dalam satu area yang tidak terlalu jauh. Iya betul banget, ini semuanya nempel-nempelan, semuanya saling berdekatan. Dan ini gue gak heran kalau kepik 1, kepik 2. Ini udah wajar banget menurut gue. Kita bakal lihat dari Spawn juga mendapatkan seorang Ikiar kali ini akan sedikit tertekan pergerakan dari tim Boom. Dan ini zonanya, kalau sampai kebanding ke kiri lagi, jumlah daratan sudah dikit banget. Avirlo sudah melakukan spray down juga ke arah jendela dari tim Boom dan lemparan bom kali ini akan menuju ke arah rumah dari tim Boom. Ikiar kayak dibiarkan kali ini. Di granat meluncur langsung meledak dan Ikiar disambut dengan hangat granatnya Alvirlo dan langsung memulangkan satu player Boom ke arah lobby. Ini berusaha untuk menabrak compound dari tim Onyx, tapi mereka bertahan di arah lantai 3-nya. Nick sudah mulai melakukan push, Poker berhasil diamankan. Ramones yang tersisa. Onyx menggempur pertahanan dari Serigala. Kali ini landaknya bener-bener nge-spray duri-durinya. Betul banget, kita bakal lihat kali ini pergerakan dari tim-tim sekitar sudah mulai panik dengan zona yang begitu ekstrim. Tapi untungnya next zone akan sedikit menuju lebih ke daratan kali ini. Ya, tapi Ramones bisa melakukan clutch atau tidak. Mengingat Ramones barusan saja mendapatkan Terminator title untuk di individual match, show match di hari ini. Ramones menahan di bagian tangga lantai 3. Matthew masih memberikan stepnya, sedikit memberikan distraction, tapi Boboho termakan oleh zona. Bakal ada commit push harusnya dari Onyx. 2 orang harus maju bersamaan. Kalau cuma satu-satu itu cuma nyetor nyawa doang. Betul, kita bakal lihat kali ini pergerakan dari tim-tim di luar circle akan sedikit panik. Dan Onyx masih mencari celah juga, tapi bisa terlalu lama setup dari luar. mereka. Betul banget, harusnya langsung maju aja. Betul, kelamaan setup di lantai 1 malah memberikan nafas Pressure ke arah tim lain juga untuk mengetahui posisi Onyx di mana. Ramones yang benar-benar deg-degan, last man standing dari Boom Esports. Betul banget, kita bakal lihat kali ini dari tim Boom Ramones 1 lawan 4 dan kondisi anggota Onyx yang udah di revive kali ini. Kita bakal lihat ini mulai berbahaya dan Ramones selesai. dari belakang Boom lobby. Tusun. Ini bakal mempersulit langkah Boom untuk masuk ke arah top 3 karena mereka masih ada kesempatan sebelum mereka tusun tadi. Tapi sekarang kayaknya kesempatan mereka udah semakin mengecil untuk masuk ke arah top 3-nya. Dan Lofre sudah mulai terjebak, satu mobil mereka sudah mulai ledakan, tapi KP punya angle ke arah Lofre. Enak banget sih angle dia. Yes, itu bener-bener dia bisa free nembak. banget. Dia bisa nembak, dia hanya tinggal mencari tahu di manakah setup yang dilakukan sama Lofre. 2 cacing udah mulai kelihatan dan bakal ada spray, tapi masih sedikit menyenggol Kusen.
jendela yang ada di depan tapi dia. akan langsung tutup angle dan Zuxi pun akhirnya kena kali ini kita bakal lihat dari Toms bakal di spray down oleh seorang KP. Sepertinya sedikit menutup angle-nya karena dari tim Lovre sudah mulai mengarah tembakannya ke seorang KP. Dan Valve yang sangat baik dengan DP yang sangat tajam langsung menumbangkan satu anggota dari tim Onyx. Tapi kalau gue jadi Onyx ya, gue bakal komit 2 orang nge-spray dalam satu klip yang sama untuk ngeledakin mobil yang dipunya sama Lovre. Oh, ini berbahaya. TP terjepit di luar zona dan mungkin akan kehilangan semua player mereka. Tinggal menyisakan satu player lagi yang tersisa kali ini untuk Ya, TP. ini menjadi bencana tentunya untuk tim The Pillars. Mereka membutuhkan poin banget. Mereka bisa bertahan untuk sejauh ini di top 3. Tapi kalau mereka tusun, untuk di round Irangel sekarang, ini bakal menutup kesempatan mereka bertahan lebih lama di top 3. Itu dia, kita bakal lihat dari tim Onyx juga dengan sangat nyaman punya compound di tengah-tengah circle. Tinggal bermain galak aja. Betul, dan sekarang udah mulai bergerak semuanya di Pillars. Gue rasa hanya bisa bertahan dengan satu pemain mereka. Iya. Terakhir aja clutch battle-nya, Onyx Alvirlo memenangkan clutch battle melawan BTR Zuxi di Irangel yang memastikan tempat Onyx di 16 besar regular season waktu itu. Ini minggu terakhir, hari terakhir. Betul banget, dan Avirlo juga sangat berkontribusi terhadap permain Onyx. Dia salah satu pemain Onyx dengan aim paling keras, menurut gue pribadi. Yap, tapi apakah kali ini dengan kerasnya aim dari Alvirlo bisa membawa Onyx mendapatkan chicken lagi dan masuk ke top 3? Iya, betul banget. Itu dia pertanyaan kali ini. Dari Onyx kemarin dapat WWCD dan mulai meningkat ya. Kalau mereka hari dapat WWCD sekarang nih, ini bisa sangat mungkin membuka gerbang untuk mereka masuk top 3. Ya, kalau kita ngelihat barusan, angle-nya barusan itu kayaknya Better bakal komit dulu sama Red Rocket sebelum mereka rotasi lagi. Tapi Lovre sudah mulai tembak lagi, mobil sudah mulai ledakan, Liquid bahkan sudah dipulangkan ke arah lobby. No Mercy mulai mengamuk dan kali ini Morp mendapatkan pundi-pundi poin tambahan lagi. Iya, kita bakal lihat dari tim Lovre kali ini masih juga mencari pergerakan dari tim-tim sekitar Oh, mereka. Tapi Bobs. dari Bobs dipulangkan dan Oh TP my God. pulang di posisi ke-15. Ini Red Rocket dan Morph seneng banget. Iya, ini Gua bakal kejar terjadi kali ini pergeseran katanya. lagi. Ini bakal menjadi pergeseran placement untuk di top 3-nya lagi dan lagi, Flo. Airwolf bahkan tidak menimbulkan gerakan yang terlalu banyak. 2 lawan 2. Hanya dipisahkan oleh satu tembok yang sudah hancur. Betul, kali ini kita bakal dari NFC juga Aero. Aero kalau mereka tumbang sekarang, ini akan sedikit sulit dan sedikit menghentikan laju mereka menuju ke top 3 ya. Dan Alter Ego juga masih hidup dengan kondisi mereka yang tinggal bertiga kali ini ya. Dimana nggak di awal-awal Badru ke pick off. Ya, Badru ke pick off. Mereka bakal rotasi lagi. Tapi bakal ditembak, udah mulai bocor tadi mobil yang udah dikendarain sama Alter Ego. Mereka bakal selamat atau tidak? Morp harus melakukan pergerakan juga karena circle menuju ke sebelah kanan. Ini menjadi PR buat tim-tim yang mengambil di bagian bibir pantainya. Betul, mereka harus keluar kali ini menuju ke arah open field dan perkotaan. Kita ada beberapa tim yang tadi cukup pede menahan zona. Kali ini harus keluar dari zona nyaman mereka. Dan Zulhak pun baru nyampe ke ujung pantai. Kali ini harus bergerak lagi dan Morph akan langsung suicide squad maju ke arah zona tabrak broken wall. Tapi nomor sih harus terkenok sementara waktu. Misalnya 3 player Morph yang lainnya untuk bertahan. Mas PR di belakang mereka, masih ada satu pemain dari Bonafide yang bisa nge-backstep langkah dari tim Morp. Dia bakal dilempar granat, oh no man, ini granat yang berbahaya banget. Tapi ledakannya tidak memberikan damage ke arah Morp. Morp masih bisa bernafas sejauh ini. Lemparan granat berikutnya bakal dilempar langsung menuju ke arah Morp. Bakal home run atau tidak? Lagi-lagi hanya sedikit memberikan cicilan damage ke arah pemain-pemain Lempar dari ketiga. Morp. Lemparan berikutnya dari Hans, apakah bisa memberikan damage-nya? Dan kali ini Mas Gaga bakal Jaxi terkena tumbang. push. Jaxi berhasil diamankan juga. 2 fight di arah angle yang berbeda. Apalagi bakal melakukan backup terlebih dahulu. Red Rocket juga sudah mulai melakukan rotasi ke bagian kiri. Mereka sedikit memutar. Bonafide tidak bisa bertahan lagi. Zulhak dilindes sama Kings bahkan. Iya, kita bakal tanya banyak banget player yang mulai tumbang. Red Rocky pun dipulangkan ke arah lobby. Renaldi dipulangkan ke arah lobby juga hanya misalkan 1 player dari tim Aerowolf atau 2 player dari tim Aerowolf yang untuk bertahan. Morph juga menjaga ujung dari zona, menahan gempuran dari tim-tim sekitar mereka. Dan Ranix pun akan perang dengan tim Red Rocket yang kali ini punya chance untuk masuk ke dalam top 3 di steal lagi kill. kali ini. Dan di steal kill kali ini kita bakal lihat dari tim-tim dalam circle nyaman banget nembak-nembakin tim di luar circle. Men, ini semua tim yang udah ngedapetin kompon, udah ngedapetin rumah. Ini mereka hanya tinggal ngejaga rumahnya supaya nggak ditabrak Dranix sama tim lain. ketumbang. Ini kayaknya bakal di-push. Red Rocket Kings lagi melakukan push. Ada blind shot yang dilakukan oleh tim Morph. Tidak disadari, sebelah kanan begitu terbuka. Bahkan movement dari Kings, dia nggak ada setup smoke terlebih dahulu. Tinggal Teddy doang kali untuk bertahan. Dan kalau Red sampai tumbang sekarang, sayang banget nih. Chance yang terbuka malah kehilangan kalau mereka sampai tumbang kali ini ya. Yes, kalau sampai Red Rocket finish di posisi 2 digit, ini akan menjadikan jinx-nya tuh masih berlaku. Dan Bahkan Aerowolf tumbang. Onyx juga udah mendapatkan 5 kill. Aerowolf sudah dipulangkan ke arah lobby. Lovre, Onyx, dan juga NFT. Mereka berdekatan, tapi kayaknya bakal ada commit fight antara Lovre dan juga Onyx terlebih dahulu. Ryzen mulai membuka tembakannya. Jacket berhasil diamankan. Victim dan juga BTR, jarak mereka begitu dekat. Microboy menjadi eksekutor menuju ke arah pemain dari Victim. Kita bakal dari tim-tim BTR juga Victim akan menuju ke arah zona, di mana zona akan pindah ke arah perumahan kali Ini ini. open banget buat BTR. Mereka kalau gerak, mereka bakal kena berondong pelurunya Lovre, kena
kena berondong pelurunya Onyx, bahkan Alter Ego punya angle shoot juga, Geek Fam juga punya angle shoot menuju ke arah BTR. Mereka mau bergerak ke arah mana, Victim udah mulai menghibit pergerakan dari BTR, Jaden juga berhasil diamankan. Alter Ego melihat pergerakan dari Aura, Rosas ditumbangkan, dua pemain Aura berhasil diamankan, bahkan Jaden sudah dipulangkan ke arah lobby. Rosas juga sudah mulai menyusul, Aura hanya meninggalkan dua pemain mereka. Alter Ego 5 kill mereka kumpulkan. Iya, kita bakal lihat dari pergerakan tim Victim juga. Mereka masih mengambil perbukitan dekat dengan area school. Tapi di luar school atau di ujungnya school sudah tunggu juga pergerakannya. Di mana tim nomor 2 yaitu tim Aura yang sudah menunggu terlebih dahulu ya. Tim nomor 2 itu ya Aura. Sudah menunggu terlebih dahulu. Tinggal 2 kalau nggak tinggal satu salah. player lagi. Ken yes, juga udah kena 1. kali ini. Dan Ken pun dipulangkan oleh seorang Warung. Hanya misalkan satu player lagi dari tim Aura untuk bertahan di ujung circle. Yes, kalau semua tim yang sekarang berada di posisi 4, 5, 6, 7 tumbang, ini akan membuat Bigetron bernafas lebih lega berada di posisi puncak. Betul, kita bakal lihat kali ini pergerakan dari semua tim akan menuju ke arah zona. Tabrakan maut dari tim-tim yang berada di luar zona akan langsung dilaksanakan. Di mana Gigi mendapatkan seorang Warung, tapi dari Gigi akan tembak juga di lain-lain sisi. Dan ternyata drone juga ditumbangkan. Tinggal misalkan satu player arah untuk bertahan kali ini. Ini bisa menjadi backstep untuk tim RRQ, bahaya banget. Dua pemain mereka lagi dalam posisi knock, dan ini mungkin akan tidak di revive. Lempar smoke lagi, dipertebal smoke yang sudah ada di bagian luar dari hospitalnya. Bakal ditabrak atau enggak, step harusnya sudah mulai terdengar. Dua pemain ini harusnya bakal sedikit panik, masih mencari orang yang berada di dalam smoke kali ini. Tapi Smith tidak ingin menghentikan tembakan, dan Microwave berhasil diamankan. Banyu mulai maju sedikit demi sedikit, Microwave berhasil di-pick-off. Satu pemain yang ditinggalkan di bagian belakang berhasil diamankan oleh tim Victim. Geek Fam langsung dipulangkan di posisi ke-10, karena ketika mereka sedang rotasi, ada yang melakukan shoot. Bong mendapatkan last man standing dari Geek Fam. Betul, bagi dua rumahnya dengan tim Aura kali ini. Tapi dari Bong sepertinya lagi berusaha nge-revive drone. Tapi Rosesi akan terus nimpukin bom ke arah tim RRQ. Sepertinya ketahuan jendelanya. Ini buruk banget. Awas. Dia harus keluar dan harus berhati-hati, men. Hampir saja Rosesi membungkam nyawanya sendiri dengan bomnya sendiri. Dan Victim juga tereliminasi posisi ke-9 pada game kali ini. Di ujung-ujung zona cukup ramai, tapi Rossi seperti udah ketahuan posisinya akan di-spray down oleh seorang drone, membuat dia cukup low dan melakukan posisi proning kali ini. Ya, flank kanan dan kiri step sudah mulai terdengar, smoke juga sudah mulai up kali ini, bakal mengubah modenya menjadi FPP. Aura dipulangkan di posisi ke-8. Masih ada 7 tim yang bertarung, dan Onyx sudah mendapatkan 8 poin kill, Alter Ego 7 poin kill. Ya, dan BTR juga masih menyisakan 3 player mereka berdekatan dengan posisi tim RRQ. Tapi Zona belum tahu ke arah mana nih. Kemana dia akan mantau, dia akan menentukan tempo dari Kalau permainan. ini ke open field, ini bakal menjadi PR tentunya untuk keempat tim, 5 tim yang berada di bagian kompon. Mengambil bagian center, dan ini menguntungkan untuk Onyx. Betul banget, ini tim-tim yang berada di rumah itu enak banget. Karena BTR dan juga RRQ harus berlari di open field kali ini. Tapi Alter Ego belum enak juga. Mereka punya lawan yang tepat bersebelahan dengan mereka dan mulai maju lawan-lawan mereka menuju ke arah safe zone. Betul, sementara Pala Gimpe tidak memberikan stepnya sama sekali. Jangan terlalu terlena pergerakan Morph, karena masih ada satu pemain yang bisa nge-backstep mereka. Bahkan Smith hanya berada dalam satu shake kecil. Hans bakal nge-backup dari rumah lantai satunya. Alvirlo sudah proning di bagian balkon, buka pintu sedikit untuk memastikan supaya kaburnya gampang. Toms juga sudah mulai melakukan pergerakan. Dua pemain low frame masih menahan di arah rumah yang sama. Ini Pala Gimpe harus bergerak di waktu yang tepat, karena tinggal 5 detik lagi Blue Zone akan segera menutup dan semua tim harus masuk. Bahkan BTR langsung gaspol mobilnya menuju ke bagian Onyx. Ini harusnya BTR nabrak komponnya Onyx sih. Ryzen ketumbang, Luxi tumbang, BTR pulang di posisi ke-7 kali ini. Cukup cepat, dan Onyx benar-benar nyayur di bagian kompon mereka. Cukup bebas untuk melakukan free shoot ke arah BTR tadi. Betul banget, ini perang antar rumah sih ini, benar-benar rusuh banget. Dan RFT pun pulang di posisi ke-6 pada game kali ini, menyisakan 5 tim lagi. Dan Onyx dapetin 11 kill pada game kali ini. Mereka pengen naik, kalau mereka chicken dan 11 kill, naik sih mereka. Betul, sementara Jaxi masih menahan di bagian belakang. Wow, udah melihat ke arah Smith, sedikit melakukan shoulder pick namun gagal mendapatkan kepala dari Smith. Smith bakal menongolkan kepalanya lagi, tapi Rensky sudah berhasil diamankan. 3 player aktif yang tersisa dari tim Morph harus bertahan di arah Broken Wall. Sementara mereka belum masuk ke dalam circle, satu orang bakal lompat bagikan kelinci, tapi Hans masih bisa aman. Jaxi gagal mendapatkan satu pick ke arah Alter Ego. Dan Rensky pun mati oleh zona, tapi Smith masih menjaga juga pergerakan dari tim Morph, nggak membiarkan mereka keluar. Tapi Alter Ego juga harus keluar kali ini, pindah posisi, dan semua kereta mulai dilempar menuju ke arah Jaxi, membutakan visionnya. Betul, ini Jaxi hanya bisa bermain-main kecil doang. Sedikit spray dari Uzinya. Smith belum mendapatkan kepala dari Jaxi. Smith harus keluar sekarang juga. Ada backup fire dari tim Morph yang mulai nge-press pertahanan dari Alter Ego. Tapi Onyx berhasil mendapatkan satu. Toms ditumbangkan. Slayer berada di dekat Toms. Ini mau di-revive atau tidak? Tapi Alvirlo harus fokus karena Morph stepnya sudah mulai masuk ke bagian rumah di arah balkon. Sendirian aja bakal ada spray jarak dekat. Pintunya bakal ditutup lagi. Ini yang gue bilang, pintu tuh penting banget kalau kita bermain di Battle Royale. Bakal di-push langsung Alvirlo. Sedikit panik, dia tidak memegang weaponnya. What
happened with Alvirlo? Kepanikan terjadi dan weaponnya malah ditaruh di punggung dua-duanya. Iya betul banget, kita lihat Lovre tereliminasi di posisi kelima, kali ini menyisakan hanya 4 tim lagi. Dengan Onyx dan juga Morph yang memiliki jumlah anggota yang sangat-sangat sehat pada game kali ini ya. Oh my god, panik mode on untuk Onyx tadi. Alvirlo sayang banget, padahal dia bisa memenangkan fight-nya dengan Zabrol. Betul banget, tapi kali ini dari Alter Ego hanya misalkan Smith untuk bertahan sementara waktu. Ini zona ke-8 ya, jadi cukup berbahaya kali ini. Dan sepertinya dari Wow, tim amazing iya, man. ini Onyx kalau chicken Ini sih ya, gila. Onyx kalau dapat 5 kill lagi, aset Terminator kita bakal keluar cuy. Belum ya? Udah keluar 1 kali waktu itu, BTR. Oh BTR ya. BTR keluar waktu itu. Tapi kalau Onyx chicken dengan 20 kill, Ini nge-boosting poin mereka banget comeback sih. dia bisa top 3 lagi Bener, mereka. bisa langsung naik ke top 3 karena boostingan poin mereka bener-bener besar. Ini aja, andai kan mereka chicken sekarang, mereka udah ngumpulin 35 poin. Morph kalau chicken ngebalap BTR ya? Kalau Morph Chicken. Kalau Morph Chicken. Morph Chicken, mereka bakal ngebalap, harusnya tipis loh. Harus tipis ya. Ya, antara ngebalap atau enggak, tapi yang jelas Mati. gapnya bakal tipis banget. Sementara Alter Ego lebih memilih mati dengan zona, tidak ingin memberikan poin ke arah 2 tim yang permasalahan 3 lawan 3 antara Onyx dan juga Morph. Mereka semua berada di dalam circle. Maksimal 19 kill berarti ini Onyx. Betul, nggak akan bisa 20 kill. Hanya bisa 19, satu lagi padahal poinnya kalau kita pengen ngelihat aset Terminatornya keluar. Betul, ini Morph juga kalau nomor 2 kayak lewat nggak sih? Mau dapat 20 poin lebih. Berarti dia akan bertahan kokoh. Killnya Morph sekarang berapa? akan lewatin ini nggak sih? TP jauh ya? Harusnya ngelewatin TP iya, tapi untuk BTR Tipis-tipis kayaknya. tipis-tipis. Antara lewat atau enggak, yang jelas poin mereka bakal tipis banget. Ini Blue Zone ke-8 yang udah mulai menghipit, KP sudah mulai berada di bagian lantai 2, No Mercy sudah mulai memepet ke bagian rumah yang ditempatin sama Onyx. Oh, ini lantai 1. Satu ya, cuma 1 lantai doang. 2 lantai ini. 2 lantai ini. Oh, itu harusnya itu ada di lantai 2. Di atapnya dia. Yap, di bagian lantai 2-nya. Oh tapi ini zona lebih ke Morph loh. Kalau sampai ke nutup zona X9 ya. Ini bakal keluar lagi Karena sedikit. zona kan akan nutup ke tengah dan Morph yang megang lebih besar arah zonanya. HMK cuy. Udah MK Zabrol ke dari pick Knicks, off dari sementara Zabrol samping. berhasil diamankan. Agresif banget. Dia bakal ada tim Onyx langsung menekan dan memulangkan tim Morph 19 kill dan WWCD 39 poin nih pas dikumpulkan oleh tim